Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah telah Kau hantar kami pada malam ke-8. Di malam ke-8 ini kami tadi telah membaca ayat-ayat anak besarmu sehingga tersibaklah tirai jelas kerajaan langit, jelas kerajaan bumi, dan jelas kemana kaki hendak langkahkan. Tadi dipimpin oleh Ustadz Wahyu, kita telah berbicara, telah mengaji tentang surat Al-Quran juz ke-8. Juz ke-8 dimulai pada ayat 111 surat Al-An'am dan berakhir pada ayat ke-87 surat Al-A'raf. Kedua surah ini diturunkan pada awal era Makkah. Akibatnya mereka berbagi beberapa tema dan mengalir bersama sebagai satu diskusi. Satu tema umum yang mengalir di kedua surah ini adalah teologi Islam atau akidah Islam dan berbagai cabangnya. Pada surat Al-An'am lebih fokus pada konsep tauhid, sedangkan surat Al-A'raf melanjutkan dengan lebih menekankan pada akhirat dan para rasul. Semua keyakinan utama Islam dapat ditemukan dalam juz Al-Quran ini, menjadikan dia sebagai disebut dengan juz akidah. Jadi kalau mencari soal akidah, kita cari pada juz ke-8 ini. Kalau kita lihat, juz ke-8 ini dimulai dengan peringatan tegas bahwa mereka yang menolak kebenaran akan tetap menolaknya dan tak peduli bukti apapun yang diberikan kepada mereka, sehingga Allah berfirman, dan sekalipun kami menurunkan malaikat kepada mereka dan orang-orang mati berbicara kepada mereka, dan kami kumpulkan pula segala sesuatu yang mereka kehendaki di hadapan mereka, namun mereka tetap tidak akan beriman kecuali jika Allah menghendaki. Tetapi kebanyakan dan mereka termasuk orang-orang yang bodoh. Oleh karena itu, masalahnya sebenarnya bukan pada pesannya, tetapi pada penerima pesannya. Para pemirsa yang berbahagia, ayat ini mengutuk skeptisisme radikal yang akan menyebabkan seseorang meragukan segalanya. Bahkan ketika bukti-bukti sudah jelas di depan mereka, sama halnya dengan orang-orang yang menolak kebenaran, mukjizat Al-Quran dan bukti kenabian, semuanya jelas, semuanya nyata. Namun mereka masih saja kafir. Bahkan jika malaikat diturunkan kepada mereka, mereka akan mengklaim bahwa itu adalah suatu halusinasi, itu adalah sihir atau sesuatu yang lain. Mereka yang tidak mau percaya tetap tidak akan menemukan alasan untuk percaya.
Para pemirsa yang berbahagia, kita kemudian diingatkan bahwa kebenaran tidak selalu dengan mayoritas atau kekuatan yang dominan. Kebenaran memiliki kriterianya sendiri dan seringkali ditemukan dalam minoritas. Jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak mengikuti apapun kecuali persangkaan belaka, dan mereka hanya menduga-duga. Kenyataannya adalah kebenaran itu sering tidak nyaman, dan kebanyakan orang tidak ingin meninggalkan zona nyaman. Kita menjadi puas dengan budaya dominan dan kebenaran politik. Hal ini lebih mudah daripada mengikuti kebenaran dengan penuh kesulitan yang mungkin ditolak oleh masyarakat lainnya. Makanya para pemirsa, perumpamaan tentang kebenaran dan kebatilan berlanjut di seluruh surat ini. Allah membandingkan yang dibimbing dengan yang hidup dan yang sesat dengan yang mati. Apakah dia yang telah mati, kemudian kami menghidupkannya dan menjadikannya baginya cahaya yang dengannya dia berjalan di antara manusia, sama seperti orang yang berada dalam kegelapan total dan tidak dapat keluar darinya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang dikerjakannya. Para pemirsa, ayat ini menunjukkan kepada kita bagaimana Islam membawa cahaya ke hati orang-orang dan dapat melembutkan hati para pengkritik terbesar sekalipun. Umar bin Khattab adalah contoh yang baik untuk hal ini. Awalnya Umar, dia adalah musuh Islam yang paling kejam. Tetapi ketika cahaya Islam masuk ke dalam hatinya, dia menjadi mercusuar bagi orang lain yang teladannya terus menerangi jalan kita hingga hari ini. Perumpamaan hidayah dan kesesatan berlanjut dalam beberapa ayat berikutnya. Para pemirsa yang berbahagia, barang siapa yang dikehendaki Allah akan mendapat hidayah, dia akan membukakan hatinya untuk menerima Islam. Dan barang siapa yang dia kehendaki untuk disesatkan, maka dia jadikan hatinya terasa sesak dan sempit, seakan-akan dia sedang mendaki langit. Demikianlah Allah menimpakan siksaan kepada orang-orang yang tidak beriman. Sahabat-sahabatku sekalian, menutup bahagian tentang hidayah, Allah mengingatkan kita bahwa Dia tidak membutuhkan apapun. Kitalah yang selalu membutuhkan rezeki, membutuhkan rahmat, membutuhkan bimbingannya. Petunjuk hanya dapat datang dari Allah, dan Dia memberi petunjuk kepada siapa saja yang terbukti layak mendapat petunjuk itu. Dan Tuhanmu Maha Kaya, Dia Maha memiliki rahmat. Jika Dia menghendaki, Dia dapat melenyapkanmu, menggantimu dengan yang dikehendakinya, sebagaimana Dia menggantimu dengan keturunan dan golongan yang lain. Para pemirsa, surat
Al-An'am diakhiri dengan peringatan untuk berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Tidaklah cukup untuk mengakui bahwa Allah adalah pencipta. Agar dapat menggapai tujuan hidup, kita harus tunduk sepenuhnya kepada Allah. Seluruh hidup kita harus didedikasikan untuk melayani Allah. Mengingatkan kita tentang hal ini, surah ini diakhiri dengan serangkaian ayat yang kuat. Katakanlah, hai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku telah membimbingku ke jalan yang lurus, agama yang lurus, agama Ibrahim yang murni. Dan tidaklah dia, Ibrahim, termasuk orang-orang yang musyrik. Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Demikianlah aku diperintahkan, dan aku adalah orang yang pertama berserah diri atau orang yang muslim. Dalam surat Al-A'raf melanjutkan tema teologi dan bimbingan ini, dimulai dengan kisah Adam dan Iblis. Allah menjelaskan kepada kita bagaimana setan menolak untuk bersujud karena dia percaya bahwa dia lebih baik dari Adam. Kesombongan membuatnya tersesat. Kesombongan tetap menjadi penyebab utama kesesatan. Ketika seseorang sombong, mereka berpegang teguh pada pendapat dan keyakinan mereka. Bahkan ketika mereka tahu bahwa mereka salah. Dengan demikian, hidayah itu sebenarnya terletak pada pemurnian jiwa dari kesombongan itu. Pemirsa, iblis telah berjanji akan menyesatkan manusia, dan kebanyakan manusia akan menjadi tidak bersyukur. Ketika menggambarkan penghuni surga dalam surah ini, Allah menunjukkan kepada kita bahwa setan akan gagal dalam misi menyesatkan orang-orang beriman yang tulus. Mereka akan berada di surga memuji Allah, mengungkapkan rasa syukur atas semua nikmatnya. Kami akan mencabut semua dendam yang ada di hati mereka. Sungai akan mengalir di bawah mereka, dan mereka akan berkata, segala puji bagi Allah yang telah membimbing kami ke surga ini. Seandainya Allah tidak membimbing kami, kami takkan pernah mendapat petunjuk. Para pemirsa, sebagai penutup, sesungguhnya Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang dan telah membawa kebenaran, dan akan difirmankan kepada mereka, inilah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang dahulu kamu kerjakan. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.